and welcome back to Carvaganza. Let's talk about cars. Di belakang saya sudah ada model terbaru dari Honda, yaitu Stepwagon EHEV. Ini adalah model yang menyasar segmen MPV yang mengingatkan kita pada Freed yang pernah ditawarkan di Indonesia oleh Honda, kemudian discontinue. Namun ini memiliki dimensi yang lebih besar sehingga menyasar segmen high MPV. Kita akan lanjut untuk mengetahui spesifikasi dari Honda Stepwagon EHEV. Ikuti terus video ini. Kita mulai dari eksterior mobil ini. Ia memiliki gaya yang sebenarnya dikatakan premium, yes, ada sedikit nuansa premium. Namun jika dibandingkan dengan pesaingnya, mulai dari Nissan Serena yang baru saja diluncurkan dengan teknologi e-Power, kemudian Toyota Foxy yang memang sudah hadir di Indonesia cukup lama, layaknya Serena, dia memiliki karakter yang benar-benar berbeda. Honda Stepwagon ini terlihat sedikit premium dibandingkan kedua model tersebut, terutama terlihat dari tampangnya. Walaupun dia menggunakan palang yang sudah tebal dan kromium, ini tetap memberikan kesan mewah karena dia adalah MPV box yang besar. Tentunya ini akan berpengaruh terhadap kemampuan akomodasinya baik penumpang maupun bagasi. Kalau kita lihat dia sudah menganut teknologi LED untuk penerangannya. Kemudian bentuk yang benar mengotak hingga ke belakang. Dia cukup konsisten kotaknya. Kemudian di bagian belakang sendiri dia menerapkan gaya yang minimalis namun tetap atraktif. Untuk mobil ini memiliki dimensi panjang 4.830 mm, lebar 1.750 mm, dan tinggi 1.845 mm. Memang mobil ini punya dimensi yang cukup besar. Walau begitu, ia tetap bisa dikendarai di berbagai macam kondisi jalan, khususnya di jalan yang agak sempit. Ya, tapi tetap harus pintar-pintar ya memilih jalan menggunakan mobil ini. Pada bagian sampingnya sendiri ia menggunakan pelek berukuran 17 inci dengan profil ban 205/55. Ini profil yang standar memang, namun dia memberikan kemampuan berkendara yang cukup nyaman, harusnya ya, namun kita belum coba. Untuk akses ke baris keduanya dia menggunakan pintu sliding layaknya model terdahulu yang pernah dipasarkan juga model box yaitu Freed, di mana sliding ini bisa manual maupun otomatis atau elektrik. Tinggal menarik gagang pintu atau sedikit menyentuh dengan menggunakan ibu jari, maka pintu akan terbuka secara otomatis. Masuk ke dalam kabin yang menerapkan gaya yang compact, bisa dikatakan ya sedikit minimalis, walaupun memang masih dilengkapi dengan beberapa tombol fisik, terutama di konsol tengah. Untuk konsol tengah sendiri dia tidak memanjang hingga ke ujung bangku baris pertama, namun dia hanya sampai ujung bagian depannya saja. Ini tentunya akan membuat akses atau juga akomodasi khususnya di baris pertama ini menjadi semakin lapang. Kita ketahui juga di dalam mobil ini dia memiliki head unit yang berukuran cukup besar dan panel instrumen yang sudah digital. Selain itu, di bagian konsol tengahnya ini terdapat pengaturan AC yang sudah memiliki layar digital juga. Dan pemindah gigi bukan model tuas, melainkan model tombol. Jadi tombolnya ada di konsol tengah. Jadi aksesnya sendiri itu menggunakan pencetan atau tombol sehingga memberikan rasa praktis bagi pengemudi. Untuk baris keduanya model yang ditampilkan yang merupakan captain seat. Sementara di belakang itu ada kursi pemanjang yang dapat diisi hingga 3 penumpang. Untuk akses ke baris ketiganya ini bisa melalui koridor di tengah atau menggeser baris kedua. Nah, menariknya baris kedua ini tidak cuma bisa digeser ke depan atau ke belakang, kemudian recliningnya atau sandarannya dilipat, namun jok ini bisa digeser ke tengah. Ini untuk memaksimalkan akses ke dalam jok baris ketiga, baik masuk maupun keluar. Dan cara pengoperasiannya cukup mudah, yaitu melalui tuas yang berada di samping. Oke, kita lanjut ke area bagasinya. Ini terbilang sangat mumpuni bagasinya karena dia boxy dan karena dia cukup tinggi atapnya, tentunya kapasitas bagasinya luar biasa. Ketika jok ditegakkan, jok baris kita ditegakkan, ini mampu untuk mengangkut barang yang cukup besar. Namun
Bila dirasa kurang, nah menariknya ini, kalau Freed sebelumnya jok itu dilipat ke samping atau ke dinding mobil, ini joknya itu disimpan ke bawah, bukan cuma berada di lantai, tapi dia menjadi lantai di bawah. Jadi ada ruang kosong di bawah, ketika joknya dilipat kemudian ditarik ke bawah, itu akan memberikan ruang yang benar-benar masif. Nah, urusan kenyamanan, nah ini cukup menarik karena selain punya ventilasi atau lubang ventilasi AC di seluruh area, untuk baris kedua dia ada ottoman atau sandaran untuk kaki ya. Ini tentunya akan memberikan, selain memberikan kenyamanan, juga memberikan rasa mewah. Seperti disebutkan sebelumnya, dia adalah HEV atau Hybrid Electric Vehicle. Ini adalah mobil hybrid yang memiliki dua jantung mekanis, yaitu konvensional dan motoristik. Di mana dia memiliki 3 mode berkendara. Pertama adalah menggunakan motor listrik sepenuhnya. Kedua, menggunakan jantung mekanis atau engine konvensional sepenuhnya. Dan yang selanjutnya adalah kombinasi dari keduanya. Untuk spesifikasi performanya, sayangnya ini belum diumumkan secara jelas. Namun kalau mengacu pada website luar, combustion engine-nya ini memiliki tenaga 145 PS dengan torsi 175 Nm. Sementara motor listriknya menghasilkan tenaga 184 PS dan torsi 315 Nm. Ini tentunya kalau dikombinasikan akan memberikan performa yang sangat luar biasa. Dari sisi performa sendiri, ini tentunya akan didukung oleh adanya berbagai macam fitur, baik pengendalian maupun keselamatan. Kita yakini mobil ini akan dilengkapi dengan Honda Sensing, yes, karena Honda Sensing ini sendiri sudah dilengkapi di berbagai macam lini Honda di tanah air. Tentunya Honda Sensing juga akan lengkap, mulai dari adaptive cruise control, lane keeping assist, dan sebagainya. Ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan keselamatan, apalagi ini adalah mobil keluarga, keselamatan adalah nomor 1. Oke, itu dia tadi review singkat Honda Stepwagon HEV yang dikenalkan oleh Honda melalui gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show 2024. Untuk harganya sendiri simpang siur juga ya, kayak kita hanya bisa berspekulasi. Bagaimana pendapat Anda tentang mobil ini? Sampaikan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Carvaganza. Let's talk about cars.